Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Cepi Kurniawan, SSI, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia 3, dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil artikel dari percobaan sintesis aspirin yang berjudul Sintesis aspirin dari asam salisilat melalui reaksi esterifikasi dengan metode kristalisasi. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Anissa Rahmasari dengan NIM akhir 52. Saya Dinda Sinaja Pramita dengan NIM akhir 051. Saya Tria Fatona dengan NIM akhir 15. Saya Mahatma Priyana dengan NIM akhir 89. Adapun beberapa poin utama yang akan kami bahas dalam pemaparan kali ini yaitu pendahuluan, metode pembahasan, dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Asam asetil salisilat adalah jenis obat turunan dari salisilat. Asam asetil salisilat dibuat dengan reaksi asetilasi senyawa fenol dalam bentuk asam salisilat menggunakan anhidrida asetat dengan bantuan katalis, yaitu asam sulfat, sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat berfungsi sebagai alkohol dan reaksinya berlangsung pada gugus hidroksi. Asam asetil salisilat digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit, antiseptik atau terhadap demam, dan antiinflamasi atau terhadap peradangan. Sintesis aspirin adalah mensintesis asam asetil salisilat berdasarkan reaksi asetilisasi antara asam salisilat dengan anhidrida asetat dan melakukan uji FeCl3 serta menguji titik lelahnya. Prinsip dari percobaan ini yaitu menggunakan metode kristalisasi yang menghasilkan endapan putih asam asetil salisilat. Endapan diubah menjadi kristal yang ditentukan kemurniannya melalui uji FeCl dan titik leleh asam asetil salisilat. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah kristalisasi dan rekristalisasi, penentuan kadar asam salisilat dengan titrasi asam basa, kemudian dianalisis dengan instrumen UV-Vis dan HPLC. Jadi kita masuk di metode sintesis aspirin. Yang pertama kita mereaksikan 2 gram asam asetil salisilat dengan asam asetat anhidrida, lalu dilarutkan menggunakan 5 tetes H2SO4. Setelah itu dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan hingga terbentuk kristal. Kristal tersebut dicuci menggunakan aqueous sampai pH 4, lalu dikeringkan dengan desikator. Untuk selanjutnya ada metode analisis kualitatif, yaitu mengambil sepucuk aspirin, ditaruh ke dalam plat tetes, kemudian ditambahkan dengan FeCl3 dan metanol. Kemudian dilihat apakah ada terjadi perubahan warna menjadi keunguan. Selanjutnya ada metode rekristalisasi aspirin, yaitu sebanyak 0,4 gram kristal aspirin hasil sintesis atau crude dilarutkan menggunakan tetes demi tetes pelarut sambil dipanaskan dengan hot plate. Pelarutnya itu ada metanol atau etanol atau benzina atau isopropil alkohol. Kemudian setelah dilarutkan, dipanaskan dengan hot plate hingga aspirin larut, larutan kemudian diluapkan pada suhu dingin dan dibiarkan pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu metode pembuatan larutan standar. Pembuatan larutan standar dilakukan dengan membuat larutan induk asam asetil salisilat 100 ppm dari 2 mg asam asetil salisilat menggunakan pelarut asetonitril. Larutan induk asam asetil salisilat 100 ppm kemudian diencerkan hingga konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm pada labu ukur 5 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Kemudian dihomogenkan. Selanjutnya yaitu ada metode analisis spektrofotometri UV-Vis.
aspirin hasil sintesis atau crude, dan hasil rekristalisasi dengan pelarut metanol, etanol, benzena, dan isopropil alkohol ditimbang sebanyak 0,002 gram dan dilarutkan menggunakan pelarut asetonitril pada labu ukur 5 mili. Kemudian larutan hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi dan larutan standar kemudian diinjek pada mikroplet dan diukur absorbensinya menggunakan instrumen spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimum 229 nanometer. Selanjutnya yaitu ada metode analisis High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, yang mana aspirin hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi dengan pelarut metanol, etanol, benzena, dan isopropil alkohol ditimbang sebanyak 0,003 gram dan dilarutkan menggunakan pelarut etanol pada labu ukur 5 mili. Larutan hasil sintesis atau crude, hasil rekristalisasi, dan larutan standar kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan dianalisis menggunakan instrumen HPLC. Oke, kita masuk di sintesis aspirin. Jadi pada kelompok kami ini pada senyawa aspirin telah berhasil disintesis melalui proses esterifikasi dengan menggunakan metode kristalisasi. Dengan mereaksikan asam asetilsalisilat dengan asam asetat anhidrida dengan pelarutnya H2SO4. Terbentuknya aspirin atau crude ditandai dengan terbentuknya butiran-butiran kristal putih yang mengendap di bawah permukaan gelas Erlenmeyer. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan gambar kristal aspirin. Secara fisik, kristal aspirin ini terbentuk berwarna putih salju seperti gula pasir dengan ukuran yang relatif sama. Setelah kristal ini terbentuk, dilakukan proses pencucian menggunakan aqueduct sehingga pH-nya itu mencapai pH 4, lalu dikeringkan menggunakan suhu ruang pada desikator. Setelah itu, sintesis aspirin ditimbang dan menghasilkan massa sebesar 1,754 gram dengan persen redemennya sebesar 43,525%. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kualitatif. Hasil dari analisis kualitatif menunjukkan adanya perubahan warna yang bisa diamati pada gambar di samping, yaitu pada campuran aspirin dengan FeCl dan metanol berubah menjadi warna jingga keunguan. Warna keunguan menunjukkan adanya reaksi positif yang mengandung asam salisilat. Hal tersebut menandakan bahwa sintesis aspirin dari asam salisilat telah berhasil dilakukan. Selanjutnya ada rekristalisasi aspirin. Tujuan dilakukan rekristalisasi aspirin itu untuk menghasilkan suatu kristal murni. Rekristalisasi aspirin dilakukan menggunakan massa crude aspirin dengan 4 pelarut yang berbeda, yakni benzena, metanol, etanol, dan isopropil alkohol. Hasil penambahan masing-masing larutan menunjukkan hasil yang berbeda. Terbentuk kristal pada rekristalisasi dengan pelarut metanol dan benzena, tetapi tidak terbentuk kristal pada pelarut etanol dan isopropil alkohol. Pada proses rekristalisasi aspirin terjadi pembentukan kristal pada larutan metanol dan benzena, karena metanol dan benzena memiliki sifat pelarut yang sesuai untuk aspirin. Metanol memiliki polaritas yang tinggi dan dapat membantu mengikat aspirin dengan cara mengikat molekul aspirin. Benzen sebagai pelarut nonpolar juga dapat membantu mengikat aspirin dengan cara mengikat molekul aspirin melalui ikatan pipi sehingga aspirin dapat terkristalkan dengan baik pula. Sebaliknya, isopropil alkohol dan etanol memiliki polaritas yang lebih rendah dibandingkan metanol sehingga mereka tidak dapat membantu mengikat aspirin dengan cara yang sama. Oleh karena itu, aspirin tidak dapat terkristalkan dengan baik pada larutan isopropil alkohol dan etanol. Selanjutnya yaitu kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi standar berupa hubungan linear antara absorbensi dan konsentrasi asam asetil salisilat. Penentuan kurva kalibrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi larutan dengan nilai absorbensinya sehingga konsentrasi sampel dapat diketahui. Apabila hukum Lambert-Beer terpenuhi, maka kurva kalibrasi akan berupa garis lurus. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan nilai absorbensi pada konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Persamaan kurva kalibrasi merupakan hubungan antara sumbu X dengan sumbu Y di mana sumbu X dinyatakan dengan konsentrasi, sedangkan sumbu Y merupakan absorbensi. Hubungan antara konsentrasi asam asetil salisilat dengan absorbensi pada gambar yang tertera pada layar memiliki linearitas atau R kuadrat sebesar 0,972
dengan persamaan linearnya Y sama dengan 0,0244X ditambah 0,262. Dari kurva kalibrasi yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa nilai absorbensinya naik seiring bertambahnya konsentrasi. Selanjutnya adalah analisis spektrofotometri UV vis. Aspirin hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan metanol. Kemudian ditentukan kadar asam asetil salisilatnya yang terkandung di dalamnya menggunakan analisis spektrofotometer UV vis dan menghasilkan data absorbensi seperti pada tabel yang ada pada layar. Berikutnya adalah tabel perhitungan kadar asam asetil salisilat dalam aspirin hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan metanol menggunakan persamaan berikut, yaitu persen berat per berat sama dengan massa asam asetil salisilat per massa aspirin dikali 100% dan mendapatkan kadar sebesar untuk crude sendiri 0,4973%, kemudian untuk benzena 5,247% dan untuk metanol 0,4953%. Selanjutnya yaitu analisis HPLC. Aspirin hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan metanol, kemudian dikarakterisasi menggunakan analisis High Performance Liquid Chromatography atau HPLC untuk memastikan sintesis aspirin telah berhasil dilakukan. Sampel yang akan dianalisis HPLC disaring terlebih dahulu menggunakan sering filter untuk memisahkan sampel dari pengotornya. Selanjutnya, berdasarkan data hasil analisis HPLC pada larutan baku standar, hubungan antara konsentrasi dengan luas persamaan diperoleh linearitas atau R kuadrat sebesar 1 dengan persamaan linearnya Y sama dengan 0,44608X ditambah 1E plus 06. Dari kurva kalibrasi yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa luas permukaan naik seiring bertambahnya konsentrasi, dan juga diperoleh data luas permukaan dan waktu retensi pada larutan standar. Selanjutnya, dari hasil pengukuran HPLC didapatkan hasil kromatogram pada aspirin hasil sintesis atau crude dan hasil rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan metanol yang ditunjukkan pada gambar yang ada pada slide. Kemudian, optimasi kondisi HPLC dilakukan dengan parameter waktu retensi, faktor kapasitas, jumlah plat, teoritis resolusi, dan selektivitas. Selanjutnya, berikut adalah tabel parameter optimasi analisis menggunakan metode HPLC pada sampel aspirin atau crude, hasil rekristalisasi menggunakan pelarut metanol dan benzena dengan analisis HPLC. Selanjutnya, nilai SD ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, sehingga didapatkan nilai LOD dan LOQ, yang mana LOD merupakan jumlah terkecil analit dalam sampel atau konsentrasi terendah yang dapat dideteksi melalui metode yang diterapkan, yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Sedangkan untuk LOQ merupakan kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama serta parameter pada analisis Rennet. Berdasarkan data hasil percobaan, didapatkan nilai LOD sebesar 48,62161 dan nilai LOQ sebesar 162,072. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah aspirin atau crude ini terbentuk dengan mereaksikan asam asetil salisilat dengan asam asetat anhidrida yang dilakukan menggunakan H2SO4 pekat sebagai katalis asam yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Lalu aspirin diuji secara kualitatif menggunakan metode uji warna dengan reaksi FeCl3 dan benzena yang mendapatkan hasil berwarna jingga keunguan yang menandakan positif mengandung asam salisilat serta diuji secara kuantitatif menggunakan UV vis dan HPLC. Didapatkan massa aspirin sebesar 1,754 gram dengan persen rendemennya sebesar 43,525%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan yang tertera pada PPT kali ini. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama penyampaian. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.